Oke, udah ya. Itu silakan nanti dibaca, dibuka kalau yang di sebelah sini nanti nggak jelas. Oke, langsung aja ya. Kita ke nomor satu. Udah bisa dibuka semua soalnya. Oke, nomor satu soalnya pasti selalu tentang materi ini, tentang pengukuran. Di sini ada pengukuran panjang, utamanya untuk luas ya. Nah, kalian disuruh mencari pernyataan yang benar. Bisa nanti. Ini kan di lahan yang A ini kan bentuknya persegi ya. Berarti kan sisi yang lain, siapa yang join? Oke, aku tambahin satu siswa lagi ya. Oke, benar tadi mana? Oke, halo Ata. Gimana kabarnya? Oke, ini tadi udah lanjut ke nomor satu ya. Nanti tak kirim soalnya, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan ini ada teman-temanmu yang sama-sama berjuang. Bentar ya, tak ngirim soal dulu. Kayaknya juga kesebar ini layarnya. Ya, itu ya. Yuk dibuka nomor satu. Oke. Kalian sambil ngobrol ya. Nanti ndak, aku takutnya kelempar gitu. Aku nggak bisa lihat mic-nya soalnya. Oke. Oke, nomor satu, di sini kan pernyataannya ada empat ya. Ngomongin tentang panjang sisi sama keliling, ya nggak? Nah, di sini kan untuk mengetahui panjang sisinya, nanti kalau persegi kan mudah. Kalau persegi berarti semua sisinya sama, 25 dan 25, gitu kan? Sedangkan kalau persegi panjang, itu kan nanti ada dua sisi yang panjangnya berbeda, ya nggak? Nah, kira-kira nih, untuk mencari keliling persegi, rumusnya apa? Oke, 4 kali S ya. Berarti nanti 25 kali 4 berapa? Susah banget. Oke, 100. Kemudian, kalau yang persegi panjang, biar tahu kelilingnya, berarti kan kalian harus tahu salah satu sisinya yang lain. Cara mencarinya, udah bisa? Bisa ya? Tinggal dimasukin di rumus. Rumus luas persegi kan ini ada luasnya sekian. Salah satu sisinya sekian. Berarti kan sisi yang lain bisa dicari nanti. Ya kan? Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali kali lebar. Gitu ya. Nanti luasnya ini tinggal dimasukin angkanya. Terus 28 ini silahkan nanti dimasukkan ke panjang atau lebar, terserah. Nanti kan seandainya kita masukkan ke panjang, ya kan? Kakui. Berarti L-nya berapa? 672 dibagi 28 berapa?
Oke, 24. Nah, jadi kan kita udah tahu nih angka 28 sama 24. Dari angka ini kan kita bisa nebak mana yang panjang, mana yang lebar gitu ya. Berarti kan nanti sisi yang panjang itu adalah memiliki panjang yang terpanjang dari dua sisinya. Berarti 28 ini merupakan panjang, yang 24 ini merupakan lebar. Gitu. Berarti untuk cari kelilingnya untuk persegi panjang berapa? Berapa keliling persegi panjang? 2 kali panjang plus lebar. Maaf ya agak abstrak. Berarti 2 kali 24 tambah 28 berapa? 104 dikali 2. Oh udah dikali 2. Berarti tadi berapa? Oke, berarti hasilnya langsung ya 104. Ya, nanti kalian hitung sendiri ya. Belum kehitung. Oke, jadi untuk keliling persegi itu 100, keliling persegi panjang 104. Berarti keempat pernyataan ini yang benar yang mana? Kita ke nomor 1 dan nomor 2 dulu. Yang nomor 1, panjang sisi yang lain dari lahan A, yang ini lahan A, lebih pendek daripada lahan B. Benar atau enggak? Yang ditanyakan panjang. Atau yang benar nomor 2, panjang sisi lain dari lahan A lebih panjang daripada lahan B. Ingat di lahan B ada 28 sama 24. 28 ini miliknya panjang, 24 ini miliknya lebar. Berarti pernyataan 1 dan 2 yang benar yang mana? Bingung atau enggak? Oke, ini yang benar yang nomor 1 ya. Karena ngomongin panjang, bukan ngomongin lebar. Jadi panjang sisi yang lain dari lahan A yang tadinya persegi, di mana sisinya 25 cm itu lebih pendek daripada lahan B yang panjangnya 28. Gitu ya. Oke, dengar suaranya. Kemudian kita ke nomor pernyataan 3 dan 4. Di sini ada keliling lahan A. Katanya lebih panjang daripada panjang keliling lahan B. Benar atau enggak? Ini kan ada angka 100 sama 104. Berarti lebih panjang yang lahan B. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Yang B. Ada pertanyaan? Belum ya? Aman? Oke. Jangan diem-diem baik. Aku nggak bisa memantau kalian semua. Oke, kita ke nomor 2. Di sini nanti silahkan bacaannya kalian baca sendiri ya. Ada aspek zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian, kita langsung ke pertanyaannya. Di sini disuruh mencari pernyataan yang benar dari informasi tersebut saat cairan es krim. Berarti ini wujudnya apa? Wujudnya cair ya. Dia melepaskan kalor. Berarti dari cair menjadi apa kalau melepaskan kalor? Ayo, masih ingat segitiga kalor? Cair, gas,
padat. Kalau dia melepas kalor, berarti butuh kalor atau enggak? Enggak ya. Jadi nanti dari cair ke padat. Karena dari yang partikelnya agak berjauhan ke sangat berdekatan. Ini, makanya nanti melepas kalor. Berarti dari cair ke padat. Paham ya? Berarti nanti jawabannya yang A. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Terkait dengan segitiga kalor nanti silahkan dihafal. Mana yang melepas kalor, mana yang membutuhkan kalor atau menerima kalor. Kemarin udah sempat tak singgung yang itu loh, yang kalau cair itu saat kalian berjalan. Kalau padat saat duduk rapi, kalau gas saat berlarian. Dah gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung di stop aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada kecap. Pertanyaan nomor 3 ini, kalian disuruh mencari perubahan kimia saja. Bukan gabungan kimia fisika maupun fisika tok. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang menunjukkan perubahan kimia. Oke. Yang mana? Ini yang ini jelas banget yang C ya. Jadi pemberian ragi itu nanti memberikan ini. Jadi ragi itu biar tumbuh jamur pada kedelai ini. Ini jelas perubahan kimia. Kalau yang nomor A, ini perebusan kedelai, ini memang kimia. Tapi kalau tekstur, nanti ini fisika. Kemudian kalau yang B, kedelai direndam selama 12 jam, ini fisika. Ya. Kemudian kalau yang D, menggiling, itu fisika. Tapi kalau memasak, itu kimia. Jadi yang murni kimia tok cuma yang C. Gitu. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Ini ada asam basa. Sama kayak biasanya. Nah, di sini ada larutan PQRS di mana ada pH-nya. pH-nya udah ada di atasnya. Jadi kalian tinggal menebak. P itu 6,4, berarti dia bersifat asam. Yang Q dia 7,7 berarti bersifat alkalin atau basa. Yang 6,1 berarti bersifat asam dan yang S adalah netral. Gitu ya. Ada pendapat lain? Kayaknya nggak ada, ini mudah. Nah, nanti terkait dengan larutan PQRS, ini pasti kalian udah bisa. Nanti tinggal dilihat di opsi A, B, C, D. Yang digunakan adalah ekstrak tanaman yang mana. Gitu. Jadi nanti larutan PQRS ketika digunakan salah satu ekstrak, nanti akan berwarna apa. Gitu ya. Dan ini nanti nomor 4, jawabannya adalah yang A. Dimana nanti larutan es, ini ya, larutan es kan netral. Ketika dimasukkan ke dalam ekstrak bunga sepatu, maka akan berwarna nila. Sama ya? Gitu. Ada pertanyaan? Oke, ada. Lanjut kita ke nomor 5. Di sini ada senyawa soda api, ada proses pembentukan soda api sepanjang ini. Ini masih pendek. Nah, di sini dia mudah sekali. Kalian suruh mencari senyawanya. Ingat, senyawa itu gabungan dari dua unsur yang berbeda. Berarti jelas yang dadu. Gitu ya. Kalau B sama C ini namanya molekul unsur. Karena terdiri dari dua unsur yang sejenis. Sedangkan kalau yang A ini unsur doang. Gitu.
Lanjut, kita ke nomor 6. Di sini ada bimental ya. Coba kalian perhatikan lebih detail bahwa di sini bimentalnya itu berada di bawah. Di sini ya. Kemudian di atasnya ada kabel yang dia ke sumber tegangan. Sedangkan alarmnya di sini. Gitu. Pertanyaannya biar listriknya itu bisa apa ya? Bisa menyatu sehingga alarmnya bisa berbunyi, maka bimetal ini harus melengkung kemana? Tuh. Ini jelas banget bahwa bimetalnya harus melengkung ke atas gini. Gitu. Jadi kalau melengkung ke atas, nanti untuk yang X itu memiliki koefisien muai lebih kecil daripada si Z. Itu ya. Ini kalian pasti udah di luar kepala bisa. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal cari aja angka yang X ini yang lebih kecil tinimbang angka yang Z. Tuh. Ini nanti jawabannya yang alpha. Yang X itu kuningan, itu 0,0, sekian 18. Sedangkan yang Z itu adalah si seng, dimana dia 0, sekian 29. Gitu ya. Dimana 29 ini lebih besar daripada 18. Gitu. Jadi nomor 6 jawabannya A. Kemudian kita ke nomor 7. Oke. Ada yang tahu rumusnya nomor 7? Oke. Jadi di nomor 7 ini udah diketahui ya, ada kalor jenisnya. Ada kalor jenis beberapa zat. Kemudian pertanyaannya di sini adalah ketika si Rani itu menggunakan kalorimeter, jadi alat untuk mengukur kalor, dengan masanya itu 500 gram, untuk menaikkan suhu 25 menjadi 85, membutuhkan kalornya sebesar 13,8 kJ, maka zat Z yang digunakan Rani adalah titik-titik. Gitu. Jadi ini kan yang diketahui tadi udah ada M itu massa ya. Masanya kan 500 gram. Dijadikan kilo, berarti berapa? 5/10 ya. Oke. Kemudian di situ udah ada suhu. Suhunya ada dua, ada suhu awal sama suhu akhir. Berarti itu nanti udah diketahui perubahan suhunya. Berarti perubahan suhunya tinggal dikurangi 85 dikurangi 25. Nanti ketemu delta T. Delta T-nya adalah berapa? Oke, 60. Kemudian di sini juga udah ada kalornya atau Q-nya, yaitu 13,8 kilokalori. Gitu ya. Ini harus kalian rubah ke joule dulu. Oke. Berarti tinggal dikali 1000 gitu ya. Oke. Ini kan 13,8, jadi ada 1/10, tak buat 1/10 ya. Jadi ada 138 per 10, tak kalikan 1000 biar jadi joule. Gitu. 10-nya coret, berarti nanti hasilnya ini adalah 138, masih ada 02. Gitu. Oke. Gitu. Terus rumusnya nanti yang pakai Q sama dengan M C delta T. Dimana kita di sini mencari C-nya ini untuk mengetahui kalor jenisnya. Gitu ya. Berarti nanti C sama dengan Q per M dikali delta T. Gitu ya. Nanti tinggal dimasukin aja. Q-nya itu 13800, M-nya
5/10 dan delta T-nya adalah 60 derajat Celcius. Gitu. Nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 460 Joule kilo per derajat Celcius gitu. Jadi itu miliknya si besi. Gitu. Bisa ya, nanti tinggal masukin gitu. Oke, semoga gak ada pertanyaan. Tolong nanti kalau ada yang bingung langsung ditanyakan aja. Ini agak ngebut, langsung kita ke nomor 8. Oke, nomor 8. Di sini kalian disuruh mencari peristiwa tentang hukum Newton yang benar. Gitu. Di bacaan di situ udah disebutkan bahwa ada orang mengendarai motor lalu direm. Kemudian kalian suruh analisis hukum Newton yang bekerja itu hukum Newton keberapa. Ingat ya, hukum Newton itu ada 3. Nanti hukum 1 itu tentang kelembaban. Hukum 2 nanti tentang kecepatan atau perlambatan. Sedangkan hukum 3 nanti dia ngomongin aksi reaksi. Gitu. Nah di sini kalau ada orang ngerem itu berarti nanti ada hukumnya ya, hukum Newton 1 ada, hukum Newton 2 ada, bahkan hukum Newton 3 ada. Nah, kita analisis yang opsi pertama, ini katanya hukum Newton 1 yang bekerja. Saat tuas rem motor ditekan, pengendara akan terdorong ke belakang. Benar atau enggak kira-kira? Salah ya, harusnya nanti kalau direm, pengendara itu akan terdorong ke depan. Jadi kalau hukum 1 Newtonnya tepat tapi peristiwanya yang kurang tepat. Ini salah. Kemudian yang B, katanya yang bekerja adalah hukum Newton 1 saat pengereman akan terjadi gaya gesek. Nah, di sini gaya gesek itu sebenarnya adalah hukum 2 yang mana nanti ada perlambatan di dalamnya. Gitu. Kemudian kita ke opsi C. Nah, opsi C ini katanya yang bekerja adalah hukum 2 Newton, yaitu saat tuas rem motor ditekan, maka akan terjadi perlambatan pada laju motor. Oke. Ingat tadi hukum 2 itu ngomongin percepatan, perlambatan. Berarti yang benar yang C. Sedangkan yang hukum 3 Newton ini dia kurang tepat karena di sini ngomongin pengereman sama ngomongin gaya dorong motor semakin berkurang. Gitu ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 9. Di nomor 9 ini ngomongin tentang energi. Semoga kalian masih ingat bahwa energi itu ada 3 ya. Nanti kalau kayak gini, itu dianalogikan sebagai garis lurus, di mana nanti untuk yang di atas itu energi potensialnya yang maksimal, yang di bawah itu yang maksimal energi kinetik. Gitu. Itu ya. Dan di sini nanti kalau dianalisis yang benar adalah yang B. Gitu. 1 dan 3. Gitu. Ini mudah, belum hitung-hitungan. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini ngomongin tentang infografis. Jadi nanti kalian suruh mencari infografis yang tepat berdasarkan peristiwa gerhana matahari di hibrid gitu. Nah, di sini langsung aja tak ngomongin kuncinya sama tak kasih tahu kok opsi yang ini gak tepat gitu. Jadi ini yang kuncinya adalah C. Jadi gerhana matahari hibrida itu diawali dengan gerhana matahari total dan terjadi ketika bayangan bulan melintasi di atas bumi. Ini berada di bacaan ini. Kemudian di opsi A ini kok dia salah karena di sini dia ngomongin sebagian. Padahal di sini di bacaan di bagian ini nanti gerhana anular itu adalah total. Gitu. Kemudian kalau yang opsi B itu kok bisa salah karena di sini ngomongin bahwa gerhana matahari hibrida itu terjadi beberapa kali. Di sini ada beberapa kata yang kurang dimasukkan. Nanti silakan dibaca di sini.
Di sini ada kata hanya. Kata hanyanya ini nggak dimasukkan gitu. Jadi kurang tepat. Sedangkan di opsi D ini nggak ada di bacaan, nggak ada di infografis gitu. Jadi nomor 10 jawabannya yang C. Gitu. Lanjut kita ke nomor 11. Ini kemarin juga sempat keluar ya di PPASP di kota. Di sini ada dua pengendara memiliki kecepatan 35 sampai dan kecepatan 10, dipisahkan dengan jarak 15 km, di mana ketika kedua pengendara tersebut dia berangkatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka akan berpas-pasan di jam berapa gitu, di pukul berapa. Ini mudah, jadi kecepatan itu bisa dicari dari ini ya rumusnya. Berarti kalau kita cari waktunya, T-nya, kan rumusnya menjadi S per V atau jarak dibagi kecepatan. Karena di sini kecepatannya ada dua, maka kecepatannya silahkan dijumlahkan. Berarti S per V1 ditambah V2 gitu. Jadi nanti jaraknya 15, kemudian 35 ditambah 10 itu hasilnya berapa? 45 gitu. 15 dibagi 45 itu nanti 1/3. Ingat di sini kan satuannya kilometer per jam, di sini km kilometer per jam. Jadi nanti satuannya tinggal jam gitu. Nah, 1/3 jam itu berapa menit biar mudah dijumlahkan di waktu ini gitu. Jadi tinggal dikali 60 menit. Oke, nanti hasilnya adalah bagi 3 habis, bagi 3 2. Hasilnya adalah 20 menit. Dimana 20 menit ini ketika dijumlahkan dengan 6 pagi, itu menjadi 6 lebih 20 menit. Itu. Ini soalnya masih mudah ya. Oke. Lanjut kita ke nomor 12. Di sini ada infografis, di mana di infografis ini ada beberapa keterangan yang nanti bakal kita gunakan. Di sini ada ketinggian H atau bisa juga S. Kemudian di sini ada massa liftnya atau M-nya. Kemudian di sini ada juga batas totalnya yang bisa memasuki lift atau N total. Itu ya. Nah, di sini pertanyaannya kalian disuruh mencari pernyataan yang benar. Itu. Oke. Coba kalian perhatikan di situ di pernyataan itu ngomongin usaha, kemudian ngomongin energi potensial, sama ngomongin tentang energi kinetik. Dari pernyataan-pernyataan ini, kalau kita perhatikan, yang nomor 4 ini jelas sudah salah. Bahwa perubahan energi kinetik lift adalah MGH. Padahal MGH itu harusnya energi potensial. Gitu ya, ini udah salah. Kemudian, kita ke nomor 1 dan nomor 3. Kebetulan ini sama. Di sini ngomongin tentang usaha. Bedanya ada gaya total sama yang nomor 3 itu nggak ada gaya total. Masih ingat kalian dengan rumus usaha? Usaha itu W sama dengan F kali S gitu ya. Dimana F atau W itu sebenarnya bisa dipecah menjadi M kali G. Berarti nanti rumusnya W itu adalah M kali G kali S gitu. Jadi dari opsi 1 dan 3 ini yang paling tepat yang 3 gitu. Nomor 1 ini dia kurang tepat karena di sini ada gaya total. Kalau ingin tahu gaya total berarti nanti harus ditambahkan N di sini, yaitu banyaknya orang yang masuk di lift tersebut gitu. Gitu ya. Berarti ini udah betul. Nomor 1 salah, berarti nomor 2 udah jelas
betul, yaitu energi potensial, jelas massa kali gravitasi kali ketinggian gitu. Jadi jawabannya 2 dan 3 gitu ya, yang C. Oke. Lanjut kita ke nomor 13. Di sini kalian suruh mencari gaya yang diperlukan untuk biar ember itu bisa ditarik ke atas sama keuntungan mekaniknya gitu. Di sini terkait dengan keuntungan mekanik udah jelas ya bahwa ini adalah katrol tetap. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya adalah 1 kali. Berarti kita tinggal mencari gaya. Gitu. Gaya yang bekerja di sini berapa ketika masanya adalah 200 gram. Kecoret. Gitu. Jadi kita nanti bisa mencari gaya dari keuntungan mekanik. Jadi Km kan sama dengan W dibagi F gitu. Dimana nanti F-nya sama dengan W dibagi keuntungan mekanik gitu. Gitu ya. Karena W-nya masih ingat bahwa itu juga bisa dicari kayak mencari F di sini, yaitu M kali gravitasi kali Km. M-nya di sini udah ada, yaitu 200 gram dijadikan kilo ya, menjadi 2. Gravitasinya 10, kemudian keuntungan mekaniknya 1. Berarti gaya yang diperlukan adalah 20 Newton. Dimana 20 Newton ini adalah lebih besar dari 10 Newton. Berarti jawabannya yang C. Lanjut, kita ke nomor 14. Nomor 14 ini sempat keluar di mana ya? Kalau nggak salah di PPS ASPD-nya Bantul. Di sini ada tekanan hidrostatis di mana kalian disuruh mencari kedalaman penyelam ketika tekanan yang terdeteksi itu 30,6 atmosfer. Itu. Dimana nanti untuk rumus tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H. Gitu ya. Ini P-nya udah ada, Rho-nya harus kita cari, G-nya yang mau kita cari. G-nya adalah gravitasi dan H-nya yang kita cari. Gitu. Berarti untuk cari H adalah tekanan hidrostatisnya berapa dibagi Rho dikali G. Gitu. Nah, di sini P-nya udah ada, tinggal kita mencari Rho-nya. Nah, Rho itu bisa dicari di sini. Gitu. Di sini udah ada tekanan 1 atmosfer itu di kedalaman 838 meter. Tekanannya adalah 838. Gitu. Bersumber dari rumus ini nanti kita bisa mencari Rho, di mana Rho itu rumusnya adalah tekanan dibagi H dikali G gitu. Tekanannya adalah 83,8 dibagi H-nya 838 dikali G 10 gitu. Karena di sini ada koma, jadi di sini komanya tak ilangin ya. Nih, komanya tak ilangin jadi 10-nya di bawah. Gitu. Berarti ini kan 838 bisa dicorek. Berarti Rho-nya adalah 1/100 gitu. Nah, 1/100 nanti langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus gitu. Jadi nanti di sini P-nya udah ada, yaitu 30,6 dibagi 1/100 dikali 10 gitu. Gitu ya. Ini nanti mudah kalau kalian bagi, di sini udah ada koma, berarti nanti 1/10
ditambah ini ada 10, jadi ini hilang. Oke, jadi jawabannya tinggal 306. Gitu. Satuannya meter. Gitu ya. Mudah. Lanjut kita ke nomor 15. Di sini kalian suruh mencari ini, cepat rambat gelombang atau V-nya. Oke, ingat cepat rambat gelombang itu bisa dicari dari jarak dibagi waktunya. Jarak di sini hati-hati nanti karena jarak bisa lambda, bisa jarak totalnya juga. Dan kebetulan di soal ini udah sangat mudah. Di mana jarak orang kering itu 800 cm atau 8 meter ya. Sedangkan waktunya 2 sekon. Ini langsung bisa dibagi. Gitu ya. Jadi tinggal dibagi 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4 meter per second. Tuh, jawabnya yang B. Tapi sekali lagi terkait dengan gelombang, nanti silahkan kalian simak. Di situ apakah X atau lambda. Kalau lambda berarti nanti adalah yang digunakan satu gelombang. Gitu ya. Nah, ini satu lambda, satu gelombang. Tapi karena di sini udah diketahui semua ya pakai yang mudah aja. Jarak dibagi waktu. Lanjut nomor 16, ini juga masih sama, rumusnya menggunakan ini. Oke. Perbedaannya di sini suruh mencari nilai V-nya, cepat rambat bunyi di udara, biar tahu mediumnya. Gitu. Di sini jaraknya udah ada, kemudian waktunya juga udah ada. Di sini tantangannya cuma tinggal merubah jarak ini menjadi satuannya meter, yaitu nanti kalau dirubah meter 1,324 itu adalah 1324 meter. Gitu ya, karena untuk menjadi meter tinggal dibagi 1000 gitu. Jadi nanti 1324 itu tinggal kalian bagi dengan angka 4. Nanti hasilnya adalah 331 gitu ya. Kan ini rumusnya masih sama, V sama dengan X per T, di mana X-nya adalah 1324, sedangkan T-nya adalah 4 sekon. Nanti hasilnya 331 meter per sekon, yaitu miliknya udara. Yang B. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut kita ke nomor 17. Di sini ngomongin tentang cermin cembung. Hati-hati dengan cermin cembung. Cermin cembung itu fokusnya negatif. Kalau fokusnya negatif berarti nanti jarak bayangannya juga negatif gitu. Makanya nanti untuk formula rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/SO dikurangi 1/SI. Kenapa kok minus? Karena di sini adalah cermin cembung. Di mana cermin cembung itu titik fokus sama titik jari-jari kelengkungan cerminnya itu berada di belakang cermin, makanya SI-nya negatif. Gitu ya. Nah, di sini udah diketahui bahwa jarak bayangannya 50 cm. Ini ya, bayangan 50 cm dan juga jarak bendanya 3 meter. Ini harus kita rubah ke cm yaitu 300 cm. Udah gitu. Jadi nanti tinggal 1/300 dikurangi 1/50 gitu ya. Kalian samakan penyebutnya menjadi 300. Kemudian di sini berapa? 1 dikurangi 6. Gitu ya. Nanti hasilnya adalah berapa? -5/300. Berarti untuk fokusnya adalah -300/5 atau sama dengan 60 cm. Ingat ini satuannya minus. Itu ya. Oke, nah baterainya habis. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor
17 jawabannya yang C. Gitu ya. Hati-hati terkait dengan cermin, nanti kalian harus bisa membedakan rumusnya untuk cermin cekung sama cermin cembung itu beda di bagian sini doang. Gitu. Lanjut kita ke nomor 18. Oke, nomor 18 ini ngomongin tentang loop. Di sini udah ada rumusnya. Rumus perbesaran loop. Kemudian di sini yang diketahui adalah ada kekuatan loopnya 10 dioptri. Kemudian ada jarak orangnya, jarak melihat dari si mata penglihat yaitu 50 cm. Kemudian ada titik dekat mata orang tersebut adalah normal. Kalau normal itu berarti SN-nya sama dengan 25. Gitu ya. Nah, pertanyaannya perbesaran loopnya maka berapa? Gitu. Nah, karena perbesaran rumusnya ini, perbesaran loop, SN-nya udah diketahui 25. Kemudian X atau jaraknya udah diketahui 50 cm, sedangkan F-nya kita perlu cari. Gitu ya. Nah, F ini bisa dicari dari kekuatan lensa. Ingat, kekuatan lensa itu P sama dengan 100 dibagi F gitu. 100 digunakan saat satuannya cm, sedangkan 1 digunakan saat satuannya meter. Karena di sini satuannya udah cm ya, jarak cm dan juga jarak baja normal cm, kita pakai rumus yang ini aja. Oke. Dimana fokusnya nanti adalah 100 per F, 100 per P, yaitu 100 per 10 gitu. Maka nanti fokusnya adalah 10 cm. Gitu ya. Berarti nanti rumusnya adalah ini. Tinggal kalian masukkan SN-nya adalah 25. Fokusnya 10 ditambah 25. X-nya adalah 50. Dah. Ini nanti kalau kalian hitungnya benar, jawabnya adalah 3 kali. Gitu. Jawabnya yang B. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 19. Nomor 19 ini kalau pakai rumus kalian pasti udah tahu ya, rumusnya adalah F sama dengan kakiku remuk-remuk Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat gitu. Karena rumusnya ini terlalu memakan waktu banyak, silahkan nanti kalau ketemu soal kayak gini di logika aja ya. Kalau bisa, kalau enggak ya kalian pelan-pelan menggunakan rumusnya. Di sini diketahui ada dua buah muatan Q1 dan Q2 itu sejenis. Ini udah kata kunci ya nanti. Q1 dan Q2 harus sejenis. Di mana mereka terpisah atau R-nya itu 3 cm. Kemudian jumlah kedua muatan itu 54 mikrokolom. Gitu. Pertanyaannya, saat F-nya atau gayanya itu 720 Newton, maka besar muatan Q1 dan Q2-nya adalah berapa? Nah, tadi di pernyataan udah diketahui bahwa Q1 dan Q2 itu harus sejenis dan jumlahnya 54 gitu. Nah, kita udah bisa nebak nih. Oh, yang A ini salah karena yang Q1 minus, yang Q2 positif, sedangkan muatan yang lain di sini udah betul. Kemudian kalau kita jumlahkan B, C, dan D antara Q1 dan Q2, nanti kita bakal menemukan yang nggak sesuai itu yang C. 10 ditambah 45, ini 55. Ini nggak mungkin, gitu ya. Oke. Terakhir, tinggal kita kalikan aja Q1 dan Q2 yang hasilnya 720. Oke. Tinggal kita kalikan yang hasilnya adalah 720. Itu nanti ketika kalian kalikan jawabannya yang dadu. Itu. Tapi soal jenis kayak gini jarang banget keluar. Gitu. Kemudian nomor 20.
Di sini kalian suruh mengurutkan lampu yang menyala dari yang paling redup ke yang paling terang. Ini biasanya kalau ngitung dia terlalu lama gitu. Jadi nanti silahkan kalian urutkan secara gamblang aja. Kalau redup itu biasanya dimulai dari paralel ke seri gitu. Kemudian kalau di paralel itu ada 2 buah lampu dengan hambatan tertentu, dari urutan redup ke terangnya adalah nanti dari R besar, kemudian R kecil. Sedangkan kalau seri ada yang 2, kayak ini 2 ohm sama 4 ohm, silahkan nanti dicari R kecil, maka dia yang paling eh, redup, kemudian ke R besar gitu. Gitu ya. Nah, itu tinggal dimasukkan aja. Nanti udah bisa ketemu jawabannya. Gitu. Oke. Gitu ya. Ini nanti jawabannya yang C. Gitu ya. Ingat dari redup ke terang itu kayak gini. Kalau dari terang ke redup silahkan nanti kalian balik. Berarti dari seri dulu ke paralel. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 21. 21 ini kayak biasanya cuma ngomongin berapa biaya listrik yang harus dibayarkan. Rumusnya biasanya adalah energi itu berapa? Yaitu N dikali dayanya dikali waktunya. Nanti satuannya kan hasilnya WH. Itu harus dirubah ke kWh dengan cara dibagi dengan 1000 gitu. Oke, itu. Kemudian nanti tinggal dikali. Di sini karena dia bulannya bulan Maret ya. Di sini ngomongin bulan Maret, makanya dia 31 dikali. Biayanya di sini adalah tegangan 900 yaitu ini 1.352 rupiah. Gitu. Pokoknya nanti kalau ini semua dikali, nanti silahkan kalian koreksi sendiri ya. Pokoknya ini nanti hasilnya kalau kalian perkaliannya sama pembagiannya betul, itu nanti ketemunya adalah 2.260.743, sekian gitu. Ini yang harus dibayarkan. Berarti kalau harus membayarkan ini, maka nanti pulsanya yang bisa dibeli adalah yang D gitu. Walaupun masih sisa sedikit. Kalau yang C nanti malah kurang. Gitu ya. Oke, tolong kalau ada pertanyaan nanti silahkan di stop ya. Langsung tanya aja. Lanjut kita ke nomor 22. Ini mudah ya. Ini gambarnya nggak usah dilihat. Langsung kita ke gambar ini. Di sini ada titik positif dan titik negatif di sini. Gitu. Dimana aliran listrik itu dari positif ke negatif. Berarti ke arah sana. Gitu. Nah, di sini kalau udah tahu ke arah sana, kemudian kita lihat, oh, ini kabelnya lewat atas. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Berarti P ini bakal kutub utara, S kutub selatan. Gitu ya. Berarti gitu. Nanti silahkan kalian perhatikan jawabannya yang betul yang mana. Kemudian di sini dia ngomongin magnetnya itu sifatnya permanen atau sementara. Jadi nanti magnet sementara atau MS itu bisa dibentuk dari ini elektromagnetik atau dialiri listrik itu sementara. Kemudian induksi dan juga yang terakhir adalah digosok itu sementara semua. Kalau yang permanen itu nanti menggunakan besi yang benar-benar baja ditambah dengan suhu yang tinggi dalam pembuatannya. Gitu ya. Dan di sini adalah jawabannya yang dadu. Lanjut kita ke nomor 23. Oke, nomor 23 di sini ada transformator, ada beberapa trafo di sini. Ada trafo 1 2 3 4. Di sini ada yang diketahui adalah lilitan-lilitannya.
lilitan primer sama sekunder. Di mana di sini kalian suruh mencari trafo yang tepat ketika masuk ke rumah penduduk. Ingat, ketika masuk ke rumah penduduk itu tegangan dari listrik harus diturunkan. Karena harus diturunkan, maka harus pakai trafo yang step down gitu. Karena trafo step down, maka ciri-ciri khusus yang dimiliki trafo step down yaitu jumlah lilitan primernya harus lebih besar dari lilitan sekunder gitu. Nah, dari gambar ini 1 2 3 4 yang NP-nya lebih besar dari NS itu adalah yang dadu. Gitu. Silakan nanti kalian dalami sendiri. Gitu. Udah, fisikanya udah habis. Kita tinggal yang kimia dan biologi sedikit. Oke, mungkin cepat aja ya. Nomor 24, di sini kalian suruh mencari pengawet sintetis. Ingat ya, kata kuncinya adalah pengawet sintetis. Pengawet itu fungsinya untuk mempertahankan wujud atau mempertahankan rasa dan sebagainya dari si makanan. Gitu ya. Oke, kita ke pernyataan nomor 1. Di sini dia ngomongin rasa. Rasa ini bukan pengawet, gitu ya. Walaupun garam itu juga bisa dijadikan sebagai pengawet, tapi pengawet alami, utamanya untuk pengeringan ikan. Kemudian yang kedua, di sini ada warna. Warna itu bukan pengawet. Berarti jawabannya udah jelas 3 dan 4 gitu. Yang dadu. Lanjut kita ke nomor 25. Di sini ada fakta unik tentang platypus yang merupakan hewan dari Australia. Nah, di pertanyaan kalian suruh mencari ciri-ciri dari platypus yang itu menggambarkan ciri makhluk hidup. Ingat, ciri-ciri makhluk hidup nanti bisa banyak ya. Ada bernafas, peka terhadap rangsang, bergerak dan sebagainya. Gitu. Nah, kalian suruh mencari pernyataan di sini yang tepat. Gitu. Nah, nanti kalau kalian baca pasti bisa ya. Gitu ya. Nomor 1 dulu, di sini ada taji. Taji itu kalau dibacaan nanti adalah kuku dari platypus jantan. Gitu. Kalau nggak salah dia mengandung racun dan sebagainya untuk mempertahankan hidup. Gitu ya. Jadi ketika dia ngomongin taji terus ngomongin mempertahankan hidup, itu bukan ciri morfologi, tapi itu merupakan adaptasi. Gitu ya. Jadi nomor 1 ini salah. Kemudian nomor 2, berenang itu tepat kalau bergerak. Kemudian nomor 3, ini juga kurang tepat karena bertelur itu bukan tumbuh dan berkembang, tapi dia berkembang biak. Tuh, maka jawabannya adalah 2 dan 4 yang C. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 26. Di sini ada air yang melawan gravitasi bumi. Di dalam bacaan ini nanti udah ada jawabannya semua. Kalian tinggal mencocokkan dengan jawaban di situ. Gitu ya. Kalau jawabannya nanti adalah yang C, 2 dan 4. Gitu. Silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian kita ke nomor 27. Di sini ada klasifikasi hewan plantae ya. Di sini ada kunci determinasi yang digunakan. Di sini ada kata-kata yang perlu kalian ketahui ya di sini. Oke. Dan hewan-hewannya semoga kalian udah tahu. Yang P ini laba-laba, yang Q ini kelabang, yang R ini jenis serangga, bisa kumbang atau sonte. Yang S ini adalah kepiting. Nah, insekta itu adalah serangga. Kemudian Arachnida itu laba-laba, Crustacea itu udang, Chilopoda dan Diplopoda ini masih satu garis keturunan yang hampir sama ya. Jadi kalau Chilopoda itu dia kelabang, sedangkan kalau Diplopoda itu mryapoda atau kaki 1000 gitu. Jadi nanti perbedaan antara kelabang dengan kaki 1000 itu adalah jumlah kakinya. Kalau kelabang itu ada sekat-sekatnya, jadi per kaki ada jaraknya, ada jedanya. Sedangkan kalau kaki 1000 itu jedanya
sangat tipis ya, jadi kayak rambut gitu loh, rumbai-rumbai gitu. Itu yang membedakan antara Chilopoda dan Diplopoda miliknya Mryapoda gitu. Nah, di sini kalian tinggal mencocokkan dengan tadi yang udah tak sebutkan, ada insekta serangga, Aracinida laba-laba, Crustacea udang, Chilopoda kelabang, dan Diplopoda si kaki seribu gitu. Kalau dicocokkan nanti jawaban yang tepat adalah yang bebek 1 dan 3. Lanjut kita ke nomor 28. Di sini ada pencemaran udara. Di bacaan ini ngomongin tentang oksigen, pencemaran udara dan sebagainya ya. Nah, kalian suruh mencari usaha untuk menangani dampak dari pencemaran di daerah yang ada di bacaan. Nah, di sini tapi di ABC-an ini cuma ngomongin pernyataan yang tepat yang mana gitu sebenarnya. Gitu ya. Ini mudah. Yang A, diingat-ingat bahwa ozon itu tidak bakal rusak karena CO2. Maaf, Kak, bukan rusak karena CO, karbon monoksida. Tapi ozon atau O3 itu bisa rusak karena senyawa CFC. Gitu ya. Jadi nomor A ini salah. Kemudian yang B ini merupakan kuncinya, di mana karbon dioksida itu menyebabkan efek rumah kaca, sehingga terjadi pemanasan global, sehingga suhunya meningkat, suhu rata-rata bumi. Kemudian yang C, gas karbon dioksida pada asap menyebabkan terjadinya menipisnya lapisan ozon. Ini salah. Pada asap nanti dia larinya ke menyebabkan ini, gas beracun berupa karbon monoksida. Yang terakhir, partikel dalam asap ini bukan menyebabkan pemanasan global, tapi menyebabkan penyakit yang namanya ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Bisa sesek, kemudian kanker, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi nomor 28 jawabannya B. Kemudian selanjutnya di sini nomor 29. Kalian bisa simak ya, nomor 29. Ini ngomongin jaring-jaring makanan. Ketika si kelinci ini habis diburu atau hilang, lenyap gitu ya, maka yang terpengaruh yang mana? Udah jelas, yang akan terpengaruh adalah rubah dan juga elang. Gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau menemukan jaring-jaring makanan, carilah hewan yang dia langsung bersentuhan dengan hewan yang hilang tersebut. Gitu ya. Walaupun secara umum kalau kelincinya ini hilang, ular ini juga bisa berkurang karena menjadi sasaran si elang. Tapi kan ular ini jaraknya dengan kelinci agak jauh. Gitu. Jadi bukan ini. Jadi silahkan cari yang tentang rubah sama elang. Rubah tentang elang itu berada di D. Gitu. Itu ya, semoga kalian memahaminya. Kemudian nomor 30 di sini bonus ya, 30 ini nggak ada jawabannya. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa otot di sebelah sini, di bagian atas ini merupakan otot bicep, dan yang bawah ini merupakan otot tricep. Kemudian di bahu sini ada sendi peluru, dan di bagian siku ada sendi engsel. Gitu ya. Dan saat mengangkat beban, bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Gitu. Dan di sini di bacaan nggak ada opsinya bonus. Lanjut nomor 31. Di sini ada organ pencernaan, ada mulut, ada pankreas, ada lambung, ada usus halus. Tepatnya ini usus 12 jari yang ditunjuk karena di bagian atas. Pertanyaannya, ketika memakan singkong rebus itu tempat pencernaan makanannya di mana? Jadi kita harus tahu singkong rebus itu mengandung apa. Singkong rebus itu mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat itu dicerna di mulut dan juga di usus 12 jari atau usus halus yang memperoleh enzim dari pankreas. Gitu. Tapi dicernanya di usus. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3.
yang A. Gitu ya. Nah, nanti terkait dengan enzim silahkan kalian baca karena panjang nanti penjelasannya. Kemudian kita ke nomor 32. Di sini mudah karena pertanyaannya cuma suruh mencari fungsi dari bagian jantung, jantung yang fungsinya untuk memompa ke seluruh tubuh, yaitu yang nomor 2. Jadi nomor 3 dan nomor 2 ini memang fungsinya memompa semua, tapi yang nomor 3 memompa ke paru-paru, yang nomor 2 memompa ke seluruh tubuh. Makanya ototnya ini agak tebal. Kalau nomor 4 dan 1 ini kan serambi atau eh, anterium. Dia fungsinya hanya menerima darah. Yang nomor 4 menerima darah dari seluruh tubuh, yang nomor 1 menerima darah dari paru-paru. Di mana 1 dan 2 kayak O2, 4 dan 3 kayak CO2. Ya, gitu. Nanti silahkan kalian pelajari. Kemudian nomor 33 ini mudah ya. Pokoknya nanti kalau ketemu soal tentang mekanisme pernafasan, kalau ngomongin otot antar tulang rusuk berarti itu pernafasan dada. Tapi kalau ngomongin tentang diafragma, itu berarti pernafasan perut. Gitu ya. Dimana untuk pernafasan ini, kalau volume paru-parunya besar, berarti tekanannya kecil. Sedangkan kalau volumenya kecil, tekanannya malah besar. Itu yang penting. Kemudian kalau terkait udara masuk sama udara keluar bisa dipraktekkan sendiri. Gitu ya. Dan di sini nanti kalau kalian bisa, itu jawaban yang tepat adalah yang Kita ke nomor 34. Ini mudah ya. 34 ini ada penyakit diabetes insipidus. Penyakitnya di sini udah ada. Waspada sering buang air kecil. Jadi diabetes insipidus itu nama lainnya adalah anyang-anyangan. Itu disebabkan karena ada penyerapan fungsi bagian nefron ginjal yang mengalami gangguan gitu. Nah, di mana diabetes insipidus itu terjadinya di sini gangguannya, yaitu di bagian nomor 2, yaitu di bagian TKP, yaitu tubulus contortus proksimalnya tidak bisa menyerap cairan secara maksimal. Karena fungsi TKP itu menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Gitu ya. Kalau nomor 1 ini kan glomerulus, dia cuma menyaring partikel-partikel yang ada di darah atau sampah-sampah di darah yang ukurannya masih tergolong besar. Kemudian setelah ke glomerulus nanti memang jalannya ke TKP ini. Jadi di TKP ini memang terjadi penyerapan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Salah satunya berupa cairan tubuh gitu. Yang mana nanti jika cairan tubuh itu tidak diserap habis oleh TKP ya efeknya sering buang air kecil itu. Kemudian di nomor 3 ini ada namanya TKD atau tubus contortus distal. Itu fungsinya adalah menambahkan zat-zat yang beracun. Itu ditambahkan di nomor 3. Terakhir di nomor 4 ini ada tubulus collectivus. Di sini fungsinya adalah menampung urin sementara sebelum kandung kemih. Gitu. Lanjut kita ke nomor 35. Di 35 ini ngomongin tentang menstruasi ya. Di mana menstruasi itu yang normal terjadi selama 28 hari. Di mana nanti juga ada masa subur atau masa ovulasi itu 12 sampai 14 hari sebelum tanggal haid gitu. Dan haidnya biasanya berlangsung selama 4 sampai 7 hari gitu ya. Nah, di sini ada seorang anak, dia mengalami siklus normal, jadi setiap 28 hari. Ketika dia menstruasi tanggal 10 April, maka dia akan mengalami menstruasi lagi pada tanggal berapa? Tinggal kita jumlahkan dengan 28 hari. Maka nanti akan diketahui tanggalnya adalah tanggal 7. Jadi dia akan menstruasi lagi pada tanggal 7 gitu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, maka dia akan ovulasi pada tanggal berapa gitu.
Ingat, ovulasi itu terjadi sebelum menstruasi, yaitu rentan antara 14 sampai 12 hari sebelum mens. Jadi sebelum tanggal 7 ini, tanggal 12 sampai 14 harinya tanggal berapa? Yaitu tanggal 24. Silahkan nanti dihitung sendiri. Jawabannya yang dadu. Oke, lanjut kita ke nomor 36 tentang fertilisasi internal dan eksternal atau pembuahan. Di sini udah ada hewannya. Ini cukup mudah ya, bahwa ikan atau rombongannya Pisces itu rata-rata dia mengalami fertilisasi secara eksternal. Gitu. Sedangkan kalau hiu itu dia internal, kemudian reptil itu rata-rata internal. Kalau katak udah jelas dia amfibi dan juga dia eksternal fertilisasinya. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 3, yang mana dia mengalami fertilisasi secara internal. Gitu ya. Oke, kemudian kita ke nomor 37. Di sini tentang parenkim batang. Di sini sebenarnya pertanyaannya kurang sedikit eh, apa ya? Kurang sedikit jelas. Antara pertanyaan dengan jawaban dia tidak menyatu. Tapi kita bisa tebak. Di sini jaringan parenkim batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan itu alasannya karena memiliki yang namanya vakuola besar. Berarti jawabannya yang A, gitu ya. Parenkim batang itu berada di F di sini di bagian korteksnya. Gitu. Kemudian kalau E ini namanya epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya, kemudian G ini adalah endodermis, kemudian kalau yang H ini adalah eh, jaringan pusat lingkaran atau apa ya, pokoknya pusat jari-jari pusat ke lingkaran jari-jari pusat lingkaran batang gitu. Kalau yang lingkaran ini kambium ya, kambium untuk memperbesar batang. Dan di sini nanti sebenarnya kalau gambarnya yang lengkap ada jaringan floem sama silem. Ingat nanti yang di dalam itu adalah silem, yang di luar adalah floem. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 38, di mana nomor 38 itu kalau nggak percobaan zat yang ya ngomongin tentang fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Nanti juga ada percobaan dari Ingenhousz yang biasanya pakai tumbuhan, terus tumbuhannya dikasih ke air, ada corongnya, nanti ada gelembungnya. Itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan O2. Ya, 38 ini biasanya cuma rolling dua percobaan ini. Nah, kebetulan di soal ini dia ngomongin percobaan punyanya si Sak. Di mana di sini langkah kelima itu merupakan percobaan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Dibuktikan dengan apa? Dengan ketika ditetesi lugol, bagian yang terkena cahaya itu berwarna biru kehitaman. Gitu. Lanjut nomor 39. Nomor 39 di sini ada ayam kampung unggul. Dimana kalau kalian baca nanti kalian bakal menemukan ada gen ayam unggul di mana dia memiliki badan besar dengan gen B besar dominan ya, dan B kecil, kemudian telurnya lonjong bulat dengan gen L besar L kecil. Disilangkan dengan yang namanya ini homozigot dominan. Nah, homozigot dominan itu kalau dijadikan gen nanti adalah homozigot berarti sama, dominan berarti menang. Berarti B besar L besar. Kayak gitu. Dari sini kalian pasti udah nebak. Kalau ini dipecah menjadi sel yang kecil-kecil gitu ya. B besar L besar, B besar L kecil, B kecil L besar, B kecil L kecil. Kemudian disilangkan dengan sifat yang sangat unggul, yaitu B besar L besar keempat-empat G-nya. Udah pasti apa 100%-nya yaitu unggul atau badan besar telur lonjong membulat.
Gitu ya, berarti jawabannya yang A. Terakhir nomor 40, di sini cuma hafalan. Di sini ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ya, atau dalam proses pembuatan tape singkong. Dia adalah yang ini hafalan, mengubah laktosa menjadi asam laktat. Makanya tape itu agak asam rasanya. Dah selesai ya.